Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kami dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo berdoa kiranya kasih setia Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang mengikuti channel YouTube ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam 7 hari ke depan mulai sekarang, saya akan mengajak saudara semua untuk mempelajari, untuk menghayati, untuk membuka misteri tentang 7 pengakuan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil Yohanes. 7 pengakuan Yesus yang dicatat dalam Injil Yohanes. Saudara, ini sangat penting karena dengan mempelajari 7 pengakuan pada hari ini dan ke depan hingga 7 kali itu dari kitab Yohanes, kita akan bisa mengerti siapa sebetulnya Yesus itu. Siapa sebetulnya Yesus Kristus itu. Siapa sebetulnya Yahosua HaMasiah itu. Siapa sebetulnya Isa Al-Masih itu. Saudara, ini poin yang penting. Kenapa? Karena ada yang menganggap Yesus itu cuma nabi. Bahkan ada yang menganggap ya Yesus itu ya bagian dari nabi atau guru Yahudi. Dan seterusnya gitu. Ada juga yang mengungkap Yesus itu Mesias, tapi kemudian penjelasannya juga belum bisa dimengerti dan seterusnya. Nah, 7 hari ke depan saya berharap kita akan makin memahami apa itu dan bagaimana itu 7 pengakuan Yesus dalam kitab Injil Yohanes. Mari kita hayati hal ini dan percaya Tuhan akan menyertai kita. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan suatu makna, maka biasa dipakai yang disebut dengan gaya metafora. Gaya metafora, yaitu sebuah cara penggambaran semacam perumpamaan untuk menjelaskan sesuatu supaya audiens, supaya orang yang mendengar itu memahaminya. Dan ini sudah biasa terjadi. Tentu ini sangat kontekstual. Di Jawa beda dengan di Bali, nggak sama dengan Ambon, Batak, Padang dan seterusnya. Bahkan sama-sama di Pulau Jawa beda juga bisa jadi antara yang Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda dan seterusnya. Bahkan Jawa Tengah bisa juga ada perbedaan antara yang Jogja, Solo, Banyumas, Semarangan dan Bagelenan dan seterusnya. Tapi yang pasti adalah bahwa penjelasan metafor itu membuat audiens yang mendengar itu menjadi lebih paham. Begitu juga 7 hari ke depan kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes tentang 7 pengakuan Yesus. Apa itu? Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Tapi pada kesempatan lain dia katakan, akulah terang dunia. Pada kesempatan lain dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Pada kesempatan lain lagi dia katakan, akulah gembala, akulah pokok anggur, akulah air hidup dan seterusnya. Nah, baik, kita akan mencermati hal ini. Semoga ini memperjelas kita, saudara, tentang siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita. Mari, saudara-saudara, kita membaca Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 51. Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 51. Yang demikian sabda Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian
pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, ada 3 hal penting yang perlu dihayati. Yang pertama, roti hidup itu turun dari surga. Bukan di mall, bukan di kios, bukan di toko modern, tapi roti hidup itu turun dari surga. Dan turun dari surga itu menunjuk pada pribadi Yesus, Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Turun dari surga, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa roti hidup itu membuat orang hidup selama-lamanya. Dan pasti tidak di dunia yang fana ini. Karena hidup selama-lamanya itu tidak di sini tempatnya. Di sini penuh dengan kefanaan. Turun dari surga, memberi hidup selama-lamanya. Dan yang ketiga, roti hidup itu adalah diri Yesus. Dikatakan di sana, kuberikan adalah dagingku, kuberikan untuk hidup di dunia. Nah, saudara-saudara, berarti kita bisa menemukan 3 poin ini. Roti hidup yang turun dari surga tidak sembarang bisa dimaknakan ke siapapun kecuali pada pribadi Yesus. Karena Yesus lahir tanpa ayah, hanya melalui ibu. Itulah kesaksian Alkitab, tapi juga kitab-kitab yang lain. Yesus lahir dengan kuasa dan mujizat. Yesus hidupnya penuh dengan kuasa dan mujizat juga. Coba saudara cermati, siapa tokoh Alkitab, siapa nabi yang mampu melebihi Yesus? Tidak ada. Yang memiliki mujizat yang lengkap, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa mengusir setan, bahkan alam pun tunduk. Ketika badai, murid-murid ada di perahu diombang-ambingkan, Yesus berkata, diam. Dan alam pun menurut. Tak hanya itu, bahkan orang mati pun dihidupkannya. Inilah roti yang turun dari surga, yang penuh kuasa, yang terjadi dalam kesaksian Alkitab. Yang kedua, memberi hidup selama-lamanya. Benar, kita sudah sama-sama tahu bahwa nanti pada zaman akhir, pada hari kiamat, yang akan berdiri menjadi hakim seluruh dunia untuk semua orang termasuk nabi-nabi adalah Yesus, Isa Al-Masih alaihi salam, yang memberi damai sejahtera. Dan dia yang nanti memberikan keselamatan bagi orang-orang yang menjadi miliknya. Sementara yang lain yang tidak hidup dalam iman, maka dikatakan di Matius 24, surga tidak tersedia baginya, tapi lautan api, gertak gigi, jeritan, dan tangisan. Jadi dikatakan hidup selama-lamanya adalah yang beriman di dalam Yesus. Dan Yesus adalah roti yang turun dari surga, bukan roti-roti yang seperti kita kenal. Sementara bagian ketiga dikatakan, untuk itu diberikanlah Yesus dirinya, dagingnya. Bahkan pada ayat 54 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebuah kepastian. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang beriman meninggal, saudara, di tangan patoknya itu, di salibnya itu ada tulisan RIP, ya, artinya kembali ke pangkuan surgawi dalam damai. Kembali, kalau diterjemahkan Jawa, ya rahayu ing palerman, selamat dalam damai. Itu karena apa? Jaminannya begitu.
Oleh sebab itu ada panggilan bahwa siapa mau percaya kepada roti hidup itu, dia menerima kebahagiaan, keselamatan, berkat Tuhan, tidak hanya di dunia ini, tapi juga nanti di surga. Tapi memang dikatakan pada ayat sebelumnya, tidak gampang. Ada orang yang jatahnya memang tidak selamat, maka dia tidak akan mau untuk membuka hatinya kepada sang roti hidup. Dikatakan di ayat 44-45 dikatakan begini, Yohanes 6 ayat 44-45. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Percaya itu bukan pikiran kita, tapi memang Tuhan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saudara, pengajaran nabi-nabi menunjuk pada roti hidup, yaitu Yesus, keselamatan yang sejati. Tapi ada yang memang bersedia, ada yang memang tidak. Dan hari ini saya mengajak, mari kita datang kepada sang roti hidup dengan iman yang kesungguhan. Mari kita serahkan hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Meskipun sekarang kita sedang dalam kondisi situasi persoalan yang rumit, ya, tidak hanya sakit penyakit, ancaman virus, tapi juga resesi ekonomi, bisnis yang terhenti atau lesu, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita masih memiliki harapan, upaya kita bahwa Yesus itu, roti hidup itu akan menolong kita? Saya mengajak kita untuk mengatakan ya dan amin. Karena apa? Karena Yesus pasti akan menolong kita. Mari kita hayati hal ini, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami untuk mampu menghayati kebenaran firman-Mu. Roti hidup menunjuk pada kehidupan kekal, tidak hanya di dunia, ketentraman yang abadi, tapi juga di dunia Tuhan sertai. Semoga kami mampu membuka hati, percaya pada sang roti hidup, dan kami ada di dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia-Mu menyertai kami senantiasa. Haleluya. Amin.